Yang link downloadnya sudah saya yang link download yang link download Halo, selamat jumpa lagi dalam channel saya, Siti Gitar. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara Anda untuk menemukan gitar yang cocok buat Anda, atau ya setidaknya gitar yang sesuai dengan Anda lah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa-apa saja sih hal yang bisa kita beli atau bisa kita gunakan untuk mendukung kita dalam proses latihan dan dalam proses berkembang dalam gitar. Nah, biasanya sih orang-orang yang baru main gitar tuh biasanya gelap mata, entah nggak tahu apa yang dibeli tapi mereka beli semua. Nah, ini patut dihindari karena sayang kan uangnya. Jadi kita bahas di sini apa saja sih yang kira-kira perlu kita beli atau mungkin bisa kita hemat di sini atau kita bisa alokasikan di tempat yang lain. Oh ya, jangan lupa saya juga menyertakan PDF atau ebook yang link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi di bawah. Tolong dibaca dan tolong diklik linknya untuk Anda bisa download PDF tersebut. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk dapatkan update terbaru dari saya. Oke, kita mulai saja. Gear yang pertama yang perlu kita beli adalah, ini menurut saya yang paling penting, yang paling pertama harus Anda beli. Jadi pick itu ada berbagai macam, mulai dari bahan, ketebalan, warna, juga dalam bentuk. Ini yang menurut saya paling cocok. Ini pick 2 mili, yang ini 3 mili. Untuk pertama kali beli, saya sarankan beli yang paling tipis dulu. Ya sebenarnya pick ini sih tidak terlalu mahal, mungkin sekitar 5.000 sampai ada yang sampai ratusan ribu, tapi saya sarankan beli yang murah-murah dulu saja buat Anda terbiasa pakai pick supaya Anda bisa membedakan pick mana yang kira-kira cocok, yang kira-kira Anda worth it untuk beli, atau mungkin Anda perlu yang lebih lentur atau perlu lebih kaku, lebih tebal, mungkin bentuknya juga. Ada sangat banyak sekali faktor-faktor yang perlu Anda perhatikan dalam pemilihan pick. Jadi, seperti yang saya sarankan, beli yang paling tipis yang bisa Anda temui, atau setidaknya yang kira-kira tidak bakal selip dan tidak bakal membuat Anda capek dalam bermain. Karena menurut saya semakin tipis pick akan semakin enak untuk dibuat genjreng atau strumming. Lalu pick yang lebih tebal menurut saya lebih enak tone-nya untuk dibuat main nada individual atau melodi. Ini yang tipis. Mungkin di sini tidak terdengar bedanya, tapi yang tipis ini suaranya lebih istilahnya lebih kuat attack-nya, lebih cetrek gitu kalau istilahnya ya. Lalu kemudian kalau bisa, mungkin Anda ingin main fingerstyle yang seperti ini. Hal yang seperti itu dalam artian jempol Anda sering bermain, coba cari thumb pick. Mungkin orang-orang yang nggak kidal, yang bukan seperti saya, akan lebih beruntung karena thumb pick biasanya bentuknya asimetris, jadi benar-benar pas di jempol kanan Anda. Sedangkan saya kalau mencari thumb pick untuk tangan kiri, sepertinya kok hampir mustahil di Indonesia ini. Saya belum menemukan. Kalau Anda menemukan, tolong informasikan ke saya akan beli. Lalu untuk hal kedua yang perlu Anda beli terlebih dahulu adalah senar cadangan. Nah, kalau saya sih bukan fanatik ya. Preferensi saya merek D'Addario ini. Ini ini senar yang biasa saya pakai di gitar saya. D'Addario Pro Arte yang seri EJ45 ini. Yang ini normal tension, jadi tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak juga. Ya menurut saya pas lah. Juga awet juga senar ini. Biasanya saya ya walaupun tidak sampai putus, biasanya saya sudah ganti sih. Nah, perlu diperhatikan senar itu ada berbagai macam. Untuk mereknya, harganya, tension, gauge, itu semua menjadi faktor yang perlu Anda perhatikan dalam membeli senar. Pastikan kalau Anda beli gitar klasik, pastikan Anda beli senar nilon. Jangan pasang senar besi ke gitar klasik, berbahaya, oke? Pastikan senar Anda dalam kondisi yang fresh. Jangan lupa dibersihkan juga setelah Anda habis berlatih atau bermain. Lalu yang ketiga, ini yang menurut saya bisa kita hemat. Biasanya kalau dulu, zaman saya pertama-tama main gitar, teknologi handphone belum secanggih saat ini. Jadi untuk tuner, metronom, sound recorder, dulu tidak dapat dihemat dengan menggunakan smartphone.
Kalau saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang menurut saya akurasinya 90% sudah cukup akurat untuk tuner. Biasanya saya download aplikasi seperti ini. Entah terlihat atau tidak, namanya Pitch Lab. Ini gratis untuk Android dan menurut saya cukup akurat. Jadi kita tinggal mainkan setarnya di dekat gitarnya, mainkan setarnya di dekat handphonenya. Kalau sudah tertune dengan sempurna, dia akan ada tulisan tune in tune maksud saya. Misal untuk metronom, ada banyak juga aplikasi metronom yang gratis juga. Ada satu tips yang menarik, coba cari di Android atau di Google Play Store aplikasi namanya Smart Chord. Ini menurut saya cukup inventif. Mereka menggabungkan hal-hal yang biasanya dibutuhkan untuk pemain gitar. Lalu saya juga perlu ingatkan perlunya sound recorder alias perekam suara. Mungkin bagi Anda, buat apa sih kita rekam suara pada saat kita latihan? Ini perlu sebenarnya supaya kita bisa tahu bagaimana kita terdengar. Kadang-kadang kita main tapi kita nggak sadar bagaimana kita didengarkan orang lain. Nah, di sini kita rekam pada saat sesi latihan. Lalu setelah akhir sesi latihan kita dengarkan apa sih yang salah atau apa sih yang bisa kita improve. Nah, lalu yang terakhir, gear yang menurut saya perlu dibeli di awal-awal adalah kapo. Kita cari yang springnya kuat ya, supaya modulasi nadanya bisa akurat. Bahas apa sih kapo ini? Gunanya kapo itu sebenarnya untuk modulasi nada. Jadi kita bisa menaikkan nada dasar tanpa merubah bentuk tangan. Usahakan kaponya yang kuat, seperti yang saya tekankan barusan, supaya pada saat Anda main, nadanya tidak turun. Ini saya ajarkan trik untuk menggunakan kapo lebih akurat. Tekan dulu senarnya sebelum Anda pasang. Dan pasang kapo dekat di fret barnya atau di besinya. Jadi dengan kapo ini Anda secara tidak langsung cuma perlu 5 bentuk tangan yang utama. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa di-download PDF-nya, ada banyak informasi yang saya tuliskan yang tidak saya sebutkan pada video ini. Lupa like dan subscribe-nya ya. Dukung terus channel ini. Dukungan Anda akan sangat berarti buat saya. Terima kasih and keep picking.